Baik, selamat malam rekan-rekan, selamat malam juga kepada Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi dari cloud security. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Diki Zaldi Haryanto dengan NIM 2200400184. Kemudian saya sendiri, Deogedan Putra Ika dengan NIM 2100400105. Kemudian Igusti Ketut Ananda Indra Kusuma dengan NIM 2100404022. Kemudian Ikoma Agus Jaya Wicaksana dengan NIM 2100406068. Dan yang terakhir Iwayan Putra Adnyana dengan NIM 220040041. Baik, langsung saja pada materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari cloud security. Pada dasarnya, cloud computing security atau dikenal dengan alat komputasi cloud terdiri dari serangkaian kebijakan, kontrol, prosedur, dan teknologi yang bekerja sama untuk melindungi sistem data dan infrastruktur berbasis cloud. Tindakan keamanan ini dikonfigurasi untuk melindungi data cloud, mendukung kepatuhan regulasi, dan melindungi privasi pelanggan, serta menerapkan aturan autentikasi untuk pengguna dan perangkat individu. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya cloud security. Oke, cloud computing atau juga dikenal sebagai keamanan komputasi cloud terdiri dari serangkaian kebijakan, kontrol, prosedur, dan teknologi yang bekerja sama untuk melindungi sistem, data, dan infrastruktur berbasis cloud. Tindakan keamanan ini dikonfigurasi untuk melindungi data cloud, mendukung kepatuhan regulasi, dan melindungi privasi pelanggan, serta menerapkan aturan autentikasi untuk pengguna dan perangkat individu. Nah, selain itu, manfaat dari cloud computing sendiri adalah untuk mengurangi risiko dan memakai fasilitas dari penyedia layanan cloud computing yang terpercaya, maka akan membantu sebuah perusahaan dalam mengurangi risiko kehilangan data dan risiko pemeliharaan server. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari serangan cloud security. Yang pertama ada serangan DOS atau Distributed Denial of Service. Nah, dalam serangan DOS, penyerang mencoba mengganggu ketersediaan layanan dengan memajari server atau jaringan dengan lalu lintas palsu. Nah, ini bisa membuat layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang benar-benar ingin menggunakannya. Lalu ada serangan Man in the Middle atau MITM, yaitu penyerang di mana penyerang mencoba mengeksploitasi kelemahan dalam komunikasi antara dua pihak dengan menyusup di tengah-tengahnya untuk memata-matai atau mengganggu data yang sedang ditransmisikan. Lalu ada serangan injeksi. Serangan ini di mana penyerang menyusukan perintah SQL berbahaya ke dalam aplikasi web untuk menampilkan akses tidak sah ke basis data. Selanjutnya ada serangan aplikasi web. Serangan seperti cross-site scripting atau XSS dan cross-site request forgery atau CSRF dapat mengambil alih sesi pengguna atau memasukkan konten berbahaya ke dalam halaman web. Selanjutnya ada brute force, di mana penyerang mencoba masuk dengan mencoba kombinasi nama pengguna dan kata sandi secara berulang-ulang hingga berhasil masuk. Lalu ada serangan malware. Meskipun serangan malware lebih umum pada perangkat pengguna, ada juga potensi ancaman malware dalam lingkungan cloud. Malware dapat digunakan untuk mencuri data, mengganggu pelayanan, dan atau mengambil alih sistem. Lalu ada serangan phishing, di mana penipu mencoba menggunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau masuk ke dalam akun mereka, sehingga phishing bisa terjadi melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Dan yang terakhir ada serangan insider. Ancaman ini biasanya terdapat dari organisasi itu sendiri, seperti kayak karyawan tidak puas atau mantan karyawan yang masih memiliki akses dapat menjadi risiko serius. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan pada cloud security.
Yang pertama itu ada firewall. Firewall itu biasanya digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari lingkungan cloud. Ini juga membantu melindungi sistem dan dari serangan berdasarkan pergerakan jaringan. Yang kedua ada antivirus dan anti-malware. Kedua alat ini digunakan untuk mendeteksi dan menghapus malware yang berpotensi untuk menyebabkan infeksi pada sistem dan data di lingkungan cloud. Yang ketiga ada IDS, yaitu Intrusion Detection System, dan juga IPS, Intrusion Prevention System. IDS sendiri berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang ada pada jaringan. Sementara IPS itu berfungsi untuk mengambil tindakan otomatis untuk menghentikan serangan yang terdeteksi. Berikutnya ada keamanan aplikasi web atau Web Application Security. Alat-alat ini melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan juga cross-site request forgery atau CSRF. Yang kelima ada manajemen hak akses atau access management. Alat manajemen hak akses seperti AWS IAM atau Azure Identity dan access management digunakan untuk mengendalikan akses pengguna ke sumber daya cloud. Dan yang terakhir ada manajemen identitas atau identity management. Alat manajemen identitas ini digunakan untuk mengelola identitas pengguna dan perangkat yang terhubung ke lingkungan cloud, serta untuk menerapkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Selanjutnya adalah penerapan dari cloud security itu sendiri. Yang pertama ada platform aplikasi cloud native, di mana kita diminta untuk hendaknya memilih platform yang mencakup perlindungan beban kerja cloud, manajemen instruksi cloud, dan manajemen keamanan cloud. Memanfaatkan teknologi ini akan membantu dan mengurangi kesalahan, memperkuat keamanan, dan mengelola akses dengan efektif. Yang kedua, ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Lakukan pelatihan rutin untuk hendaknya kita melakukan pelatihan rutin untuk memperkenalkan pada karyawan kampanye seputar phishing dan teknik rekayasa sosial lainnya. Pastikan untuk menyediakan sarana yang memudahkan karyawan untuk melaporkan email berbahaya. Selain itu, jalankan simulasi dengan simulasi serangan untuk menguji efektivitas program keamanan Anda. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko dan keamanan data, di mana kita diminta untuk mengembangkan proses yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon serangan. Kita juga diminta untuk secara rutin melakukan pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras guna mengurangi kerentanan sistem itu dapat diretas. Kemudian pastikan juga data sensitif telah terenskripsi dan terapkan kebijakan kata sandi yang kuat untuk mengurangi risiko penyusupan akun. Yang keempat, ada autentifikasi multifaktor dan teknologi tanpa kata sandi. Di sini kita diminta untuk mengimplementasikan autentifikasi multifaktor untuk mempersulit akses oleh pihak yang tidak berwenang. Pertimbangkan untuk menggunakan teknologi tanpa kata sandi yang lebih aman dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan kata sandi tradisional. Yang kelima, model kerja hybrid dan kerangka kerja zero trust. Dalam menghadapi model kerja hybrid, perlakukan setiap permintaan akses sebagai potensi ancaman. Terapkan kerangka kerja zero trust yang memerlukan verifikasi ekstensif terhadap setiap permintaan akses, serta memberikan akses hak istimewa minimal kepada individu sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Lalu selanjutnya ada juga cara meningkatkan keamanan cloud, di mana yang pertama adalah identifikasi penyedia cloud, di mana kita harus memastikan dan mengidentifikasi dan memahami tanggung jawab keamanan dan privasi dari setiap penyedia cloud yang digunakan dalam organisasi.
Hal ini akan membantu dalam menetapkan parameter keamanan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan kita. Yang kedua, broker keamanan akses cloud. Di sini kita harus investasikan dalam alat keamanan akses cloud untuk mendapatkan visibilitas yang baik terhadap aplikasi dan data yang digunakan oleh organisasi. Ini akan membantu mengelola akses secara efektif dan mengidentifikasi potensi ancaman. 3. Ada juga manajemen postur keamanan, di mana kita harus menerapkan manajemen dan postur keamanan cloud untuk membantu dan mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan kerentanan pada keamanan. Hal ini akan membantu dalam memperkuat pertahanan Anda terhadap serangan cyber. Yang keempat, ada platform perlindungan beban kerja cloud, di mana kita mengimplementasikan platform perlindungan beban kerja cloud guna untuk membangun keamanan secara proaktif dalam proses pengembangan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap aplikasi yang dikembangkan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kelima, kita melakukan pembaruan perangkat lunak dan kebijakan pembaruan. Kita harus selalu melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin dan terapkan kebijakan pembaruan yang memastikan bahwa perangkat karyawan selalu diperbarui. Ini akan membantu dalam mengurangi kerentanan terhadap serangan berbasis perangkat lunak. Yang keenam, ada program pelatihan keamanan, di mana kita membuat program pelatihan yang efektif untuk mengedukasi karyawan tentang ancaman keamanan terbaru dan taktik pengelabuan yang mungkin mereka akan hadapi. Dengan meningkatkan kesadaran, karyawan dapat lebih menjadi waspada terhadap potensi ancaman dan keamanan. Yang ketujuh, strategi keamanan Zero Trust dan manajemen identitas akses, di mana kita menerapkan strategi keamanan Zero Trust untuk melakukan verifikasi setiap permintaan akses, gunakan manajemen identitas dan akses untuk mengelola melindungi akses dengan efektif. Dan yang terakhir adalah integrasi keamanan dalam alur DevOps, di mana kita pastikan bahwa keamanan diintegrasikan ke dalam jalur DevOps, agar keamanan dapat disematkan ke dalam model aplikasi cloud native sejak awal. Dengan demikian, aplikasi cloud native akan aman sejak awal dan tetap terlindungi sepanjang siklus hidupnya. Dengan mengadopsi solusi dan proses keamanan cloud yang tepat, Anda dapat mengurangi risiko keamanan dan memastikan bahwa data dan aplikasi kita setiap aman di lingkungan cloud. Baik, itu tadi presentasi mengenai materi cloud security. Dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Yang pertama, yaitu keamanan cloud merupakan aspek yang krusial dalam lingkungan teknologi informasi modern. Dengan meningkatkan penggunaan layanan cloud dan infrastruktur berbasis cloud, penting bagi organisasi untuk memahami ancaman keamanan yang mungkin terjadi dan mengimplementasikannya langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data, infrastruktur, dan sistem kerja. Beberapa aspek penting dalam keamanan cloud meliputi identifikasi penyedia layanan, kemudian implementasi alat-alat keamanan seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi institusi, serta pembangunan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan terkait dengan keamanan yang digunakan oleh peretas. Kemudian selain itu, penerapan strategi keamanan Zero Trust, perlindungan data sensitif melalui enkripsi dan penggunaan teknologi tanpa kata sandi menjadi bagian integral dan kebijakan keamanan yang efektif. Dengan memanfaatkan alat-alat dan proses yang tepat, serta meningkatkan kesadaran akan praktik keamanan yang baik, organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko terhadap serangan cyber, dalam hal ini yaitu cloud security, dan melindungi data serta aset penting mereka di lingkungan cloud. Kesadaran dan pentingnya keamanan cloud computing dan implementasi tindakan preventif yang sesuai dengan kunci utama dalam menjaga keamanan informasi dan sistem dalam era digital ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak dosen yang telah menonton video sampai di detik ini. Untuk seluruh data atau dokumen mengenai presentasi ini selain dengan PPT yang kami sajikan, kami juga akan menyampaikan atau memberikan dokumen file mengenai seluruh materi yang telah kami sampaikan. Kemudian akhir kata kami ucapkan terima kasih
jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda dan see you next time.